Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2C yang soleh dan solehah. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan untuk video pembelajaran tema 2 ya. Ayo anak-anak simak baik-baik. Seperti yang sudah Bu Guru terangkan pada waktu kita Google Meet kemarin ya anak-anak, Bu Guru menerangkan simpai. Simpai itu apa sih? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Kira-kira seperti ini ya anak-anak, gambaran permainan simpai. Anak-anak pernah memainkannya belum? Ayo kita coba bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama loh. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi kalau anak-anak bermain simpai, terus putaran simpainya jatuh, berarti anak-anak belum bisa menang. Karena yang menang itu yang putaran simpainya lama ya di pinggang anak-anak. Anak-anak, perhatikan ciri-ciri simpai berikut ya. Simpai itu warnanya coklat. Biasanya warnanya coklat ya, karena biasanya simpai terbuat dari rotan. Kayu rotan yang didapatkan dari hutan. Bentuknya lingkaran. Simpai permukaannya halus, biar tidak sakit waktu kita mainkan. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Bu Guru akan memberi contoh kepada anak-anak benda-benda yang berbentuk menyerupai simpai atau lingkaran ya. Ayo anak-anak bisa menyebutkan atau tidak? 1. Cincin. Cincin itu berbentuk lingkaran ya. 2. Ban kendaraan seperti ban mobil, ban sepeda, ban motor. Kemudian cakram padat atau compact disc. Ada setir mobil, ada donat, ada karet gelang. Berikut contoh gambar-gambar yang berbentuk lingkaran dan menyerupai bentuk simpai ya anak-anak. Ada jam dinding, ada uang logam, ada kaset CD, ada piring, ada gelang, ada cincin, ada pizza. Banyak banget ya anak-anak. Kemudian Bu Guru akan lanjut ke materi SPDB yaitu tentang lagu, tekanan kuat dan tekanan lemah. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Lagu juga dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi pendek. Jadi pada dasarnya tekanan pada lagu hanya ada 2 ya, yaitu kuat dan lemah. Serta bunyi dinyanyikan dengan 2 cara, yaitu panjang dan pendek. Pembahasannya seperti lagu yang dinyanyikan dengan tekanan kuat, berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan suara keras. Sedangkan tekanan lemah berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan suara yang lembut. Anak-anak, contoh nanti Bu Guru akan beri contoh tentang tekanan kuat dan tekanan lemah ya.
Cara menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah, serta bunyi panjang dan bunyi pendek, kita harus melihat pada not angka lagu tersebut. Tekanan kuat dan tekanan lemah ditentukan oleh nada awal dalam satu birama. Sedangkan bunyi panjang dan bunyi pendek ditentukan oleh jumlah ketukan dalam satu biramanya. Contoh pada lagu Berdayung karya Ate Mahmud. Pada lirik jangan hirau angin datang, dinyanyikan dengan tekanan lemah karena diawali dengan mi, re, do. Sedangkan lirik ke tempat yang kutuju dinyanyikan dengan kuat karena diawali dengan nada sol, fa, mi. Ke tempat yang kutuju. Nada sol, fa, mi lebih tinggi daripada mi, re, do. Sehingga lirik ke tempat yang kutuju dinyanyikan dengan tekanan kuat daripada lirik jangan hirau angin datang. Anak-anak perhatikan panjang pendek nada lagu Berdayung berikut ya. Di sini ada segitiga hijau, itu anggap aja nada untuk satu ketukan. Kemudian ada lingkaran warna kuning, anggap aja untuk nada dua ketukan ya. Contoh, berarti kalau untuk nada dua ketukan agak panjang ya anak-anak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng untuk melihat panjang pendek nada lagu Berdayung. Lajulah perahuku, laju. Anak-anak bisa membedakan ya mana nada yang panjang, mana nada yang pendek, atau kuat, mana yang kuat dan mana yang lemah. Di sini la itu agak tinggi anak-anak, karena diawali dengan mi. Mi, re, do, re, mi, re, mi, re. Yuk kita lanjut. Mari anak-anak kita mencoba menyanyikan lagu Berdayung bersama Bu Guru ya. Kita nyanyi sebisanya aja yuk. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Anak-anak, contoh dari cara menyanyikan lagu Berdayung ya. Kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Anak-anak bisa mencoba bernyanyi di rumah ya bersama ibu. Bu Guru akan melanjutkan tentang tema sains ya anak-anak atau IPA. Bu Guru akan menerangkan benda-benda apa yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita loh. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda yang lain. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain-lain. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Itu hanya contoh ya anak-anak.
Contoh benda yang basah adalah air. Mari kita lihat perbedaan contoh benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus. Yang permukaannya kasar itu amplas. Anak-anak tahu amplas ya, biasanya untuk menghaluskan kayu. Pasir, batu, tembok, kulit durian itu kasar sekali. Kemudian benda yang permukaannya halus, ada kaca, ada keramik, kain sutra, kertas, kulit. Anak-anak bisa langsung mencoba merabanya ya untuk benda-benda yang ada di rumah. Jadi anak-anak nanti bisa membedakan mana yang permukaannya kasar dan mana yang permukaannya halus. Anak-anak coba lihat ini gambar apa? Ini ada gambar air yang ada di dalam botol. Coba anak-anak perhatikan, air yang ada di dalam botol, bentuk airnya menyerupai apa? Ayo. Ya, bentuk airnya menyerupai botol. Kemudian air yang ada di botol dituang di dalam gelas. Airnya akan berubah sesuai dengan bentuk gelas, tidak sesuai bentuk botol lagi. Kenapa ya? Ya, karena air itu termasuk benda cair, di mana sifat benda cair itu bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Bentuk benda itu beragam ya, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap dan tidak akan berubah, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Karena pensil dan kertas termasuk benda padat ya. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol, karena air mempunyai sifat-sifat benda cair. Anak-anak coba masih ingat ketika meniup balon? Balon tersebut terbuat dari bahan karet. Karet itu bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Sifat-sifat udara ini termasuk ke dalam sifat benda gas ya anak-anak. Bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Kita tiup di balon, bentuknya seperti balon. Kita tiup di plastik, bentuknya akan seperti plastik. Anak-anak pernah kan meniup balon seperti gambar di atas? Yuk kita bedakan yuk wujud dari atau sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Jadi anak-anak, benda itu dibedakan menjadi 3 ya, sesuai wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap, tidak akan berubah. Anak-anak mempunyai meja di rumah. Kita geser keluar rumah, bentuknya akan sama, tetap meja. 20 tahun kemudian bentuknya akan sama, tetap seperti meja. Contoh, meja, kursi, dan batu. Kemudian benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Contoh, air, kecap, dan sirup. Dan selalu mengalir ke bawah ya anak-anak. Kemudian benda gas itu mengikuti bentuk wadahnya juga. Contoh, udara, awan, dan asap. Anak-anak, ini ada contoh lagi ya, wujud dan sifat benda. Benda padat contohnya batu, benda cair contohnya air, benda gas contohnya udara ya. Terima kasih sudah memperhatikan video dari Bu Guru. Semoga anak-anak semakin pintar dan semakin bersemangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.